Bab 4330. Siapa yang sebenarnya sial? Kemudian, beberapa sosok berjalan keluar dari hutan dan mereka terus membuat formula di sekitar bel, lalu lapisan lingkaran sihir lainnya ditambahkan. Haha, tidak perlu banyak usaha. Kepala sekte bijaksana, anak ini sama sekali tidak menyadari pengaturan kita. Di tengah tawa, semua kultivator keluar. Itu adalah kelompok kultivator botak. Nah, kamu cukup pintar dengan tidak keluar di waktu pertama. Apakah kamu pikir kami tidak tahu kamu bersembunyi di pulau ini? Bila ingin beradu dalam bersembunyi, kami lebih sabar daripada kamu. Melihat Erikin terjebak dengan kuat tanpa usaha apapun, wajah kultivator itu penuh kegembiraan. Siapa kalian? Erikin dengan santai melihat sekeliling dan bertanya. Kami adalah pembunuh. Kami menikmati pembunuhan dan penjarahan, kata seorang kultivator dengan bangga. Tapi karena kamu berteleportasi ke sini, kamu mungkin belum pernah mendengar nama kami. Begitu, nama itu sederhana, sejalan dengan identitasmu dan kedengarannya agak konyol, kata Erikin ringan. Berhenti bicara omong kosong, segera serahkan kekuatan suci dan keluarkan semua tas penyimpanan di tubuhmu, aku akan mengampunimu. Pria botak itu mendesak dengan dingin. Apakah kamu tahu bahwa aku memiliki kekuatan suci? Tentu saja, kamu berteleportasi ke sini tadi malam dan sinar cahaya yang membumbung itu benar-benar mengungkap kondisimu, kata pria botak itu. Erikin menggelengkan kepalanya. Ketika dia terbang tadi malam, dia tidak punya waktu untuk menyembunyikan pancaran cahaya. Dia tidak punya waktu untuk segera menghentikan keberadaan pancaran cahaya sampai dia mengaktifkan formasi teleportasi. Tanpa diduga, di sini, mereka melihatnya hanya dengan sekilas. Hanya sesingkat itu saja bisa terlihat oleh kalian. Aku benar-benar tidak tahu apakah kalian ini tidak beruntung atau terlalu tidak beruntung. Berhenti mengoceh, kami sangat beruntung, benar-benar beruntung. Cepat serahkan kekuatan suci, serahkan semua benda bagus dan kami akan melepaskanmu. Jika tidak, kami akan menembak bersama dan hasilnya akan sama, yaitu mati. Kultivator botak memerintahkan dengan dingin. Kalian yakin tidak akan membunuhku, kan? Tentu saja, kultivator botak berkata dengan serius. Kami biasanya hanya menjarah, bukan membunuh. Pendekatan umum mereka adalah pertama-tama memberi pihak lain energi kehidupan, menggunakan keinginan pihak lain untuk bertahan hidup dan menipu semua hal yang berguna, lalu membunuh mereka setelah bermain dan menyiksa mereka. Keunggulannya adalah dapat mencegah lawan bunuh diri, di mana tas penyimpanan akan meledak bersama-sama. Baiklah, kalian mau kekuatan suci, kan? Erikin tersenyum dan menarik benang spiritual. Kendurkan tali spiritual aku, kalau tidak bagaimana aku bisa mengambilnya untuk kalian. Baik, sebaiknya kamu jangan bermain-main. Pria botak itu menatap Erikin dan bersenandung. Dengan lambaian tangannya, Erikin langsung merasakan tangannya menjadi rileks. Setelah itu, Erikin mengetuk tas penyimpanan dan sebuah gulungan kekuatan suci muncul di tangannya. 1. Kan, jika aku memberikannya pada kalian, kalian akan melepaskan aku, bukan? Tentu saja, tunggu. 1. Saat kepala botak itu mengangguk tanpa sadar, hatinya tiba-tiba bergerak dan dia langsung bertanya. Kamu punya kekuatan suci lainnya. Serahkan padaku. Kalian mau 2? Dengan lambaian tangannya, Erikin mengeluarkan gulungan lain di tangannya. Di kedua gulungan itu, ada bintang-bintang yang bersinar, hampir mencekik kultivator botak. Kaya, benar-benar akan kaya. Berapa banyak kekuatan suci yang dimiliki anak yang tampak bodoh ini?
Harus diketahui bahwa dirinya tidak mempunyai satupun dan hanya melihat beberapa dari jauh. Aku ingin semuanya. Serahkan semuanya padaku, teriak kultivator botak dengan penuh semangat sambil menggaruk lehernya. Oke, seperti yang kamu inginkan. Erikin sedikit tersenyum dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Segera, gulungan kekuatan suci terbang keluar satu persatu. Selain itu, terdapat patung pusaka. Menyaksikan cahaya bintang menyebar, menyinari wajah semua orang. Kultivator botak merasa seperti akan pingsan. Ada begitu banyak benda bagus, jika dirinya bisa mendapatkannya, lalu bukankah Yudhira Ying dan Nico Bai tidak bisa menandinginya? Bukankah dia juga bisa mendapatkan gadis suci dan putri klan iblis dari berbagai wilayah? Dirinya akan mencapai puncak kehidupan. Cepat, keluarkan semuanya, berikan semuanya padaku, teriak kultivator botak. Kamu terluka parah, itu sebabnya kamu datang ke sini. Jangan berpikir untuk bertarung, jangan berpikir untuk menghadapiku, kamu tidak punya kesempatan, kamu hanya bisa berkompromi. Baik. Mendengar raungan pria botak itu, Erikin mendorong gulungan dan patung itu ke sisi Bel. Buka celah di sini dan biarkan benda-benda ini keluar. Kultivator botak merasa sangat senang. Dia merasa bahwa dia sudah akan sukses. Namun, ketika patung dan gulungan ini terbang setengah jalan, dia mundur kembali, semuanya kembali ke dalam tas penyimpanan Erikin. Kamu mempermainkan aku, kamu sedang mencari kematian. Kultivator botak itu marah. Bunuh dia. Begitu dia memberi perintah, para kultivator lainnya menarik benang spiritual. Di dalam Bel, tubuh Erikin langsung hancur. Namun, Erikin yang meledak hanyalah awan kabut putih. Di mana dia? Dikelilingi oleh 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan di luar, bagaimana bisa berubah menjadi kabut? Sementara semua orang tercengang, masing-masing dari mereka tiba-tiba merasakan sakit tubuh yang parah, kemudian jatuh ke tanah. Ah, meridianku sangat sakit, rasanya darah dan dagingku meleleh. Organ dalamku bahkan lebih tidak nyaman, seperti 10.000 semut memakan jantungku. Semua orang berguling-guling di tanah, berteriak kesakitan. Kultivator botak juga berkeringat di dahinya karena sakit, terhuyung-huyung dan setengah berlutut di tanah. Diracuni, kita sepertinya diracuni. Benar, kalian diracuni. Seperti yang aku katakan, kalian sangat sial bertemu denganku. Erikin perlahan berjalan keluar dari belakang di bawah tatapan semua kultivator. Kamu, kultivator botak menunjuk ke arah Erikin dengan gemetar. Bagaimana orang ini bisa keluar dan memberi racun ketika dia dipenjara dengan sangat kuat oleh mereka? Dia mengeluarkan pisau hantu, berjuang dan bergegas menuju Erikin, tetapi ditendang terbang oleh Erikin. Sebelum kalian melakukan apapun, aku melihat kelainan di sini. Erikin menginjak kultivator botak dan berkata dengan dingin. Omong-omong, sebelum kalian melihat seberkas cahaya, aku sudah mendengar suara ledakan. Orang-orang ini mengira ada formasi yang diatur di pulau itu, dengan tambahan laut darah, maka Erikin tidak akan bisa merasakannya. Tapi mata Dewa Erikin hanya melirik sedikit saja sudah bisa menemukan keberadaan orang-orang ini. Terlebih lagi, meski dia tidak mengetahuinya, orang-orang ini bukanlah lawan dari Erikin. Malam ini, dia tinggal di ruang memurnikan obat selama 5 atau 6 hari dan konsumsi dari pertempuran sebelumnya telah banyak pulih. Alasan mengapa dia bisa pulih begitu cepat terutama karena kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum menggunakan teknik waktu, Erikin hanya menghabiskan Reiki, tidak dengan jiwa atau kerohanian.
Meskipun masih belum pulih 100%, Eric Kim tidak sabar untuk pulih sepenuhnya sebelum melanjutkan perjalanan, bagaimanapun juga sudah tertunda selama 7 hari. Kamu. Pada saat ini, kultivator botak menjadi tenang seketika, lalu panik. Benar, dirinya benar-benar gila. Dengan Eric Kim bisa menghasilkan begitu banyak kekuatan suci dan patung, apakah itu adalah orang yang bisa dirinya provokasi? Senior, kami dibutakan untuk sementara waktu dan kehilangan akal, tolong lepaskan kami. Bersambung.